Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakih dan di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian isim isyarah. Nah, sebelum masuk ke pembagian isim isyarah, apa itu isim isyarah sendiri? Isim isyarah adalah kata tunjuk dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menunjukkan suatu objek tertentu dengan bantuan isyarat langsung, seperti menunjuk dengan tangan atau gerakan yang bisa dilihat. Nah, itu tadi adalah pengertian dari isim isyarah. Sekarang kita langsung masuk ke pembagiannya ya. Isim isyarah jika dilihat dari segi jaraknya terbagi menjadi dua, yaitu isim isyarah lil qarib dan lil ba'id. Lil qarib untuk menunjukkan objek yang jaraknya dekat dan lil ba'id untuk menunjukkan objek yang jaraknya jauh. Lil qarib sendiri jika dilihat dari segi jenisnya terbagi menjadi dua, lil mudzakkar untuk laki-laki dan lil mu'annas untuk perempuan. Lil mudzakkar sendiri pun terbagi menjadi tiga jika dilihat dari segi jumlahnya, yaitu mufrad, musanna, jamak, tunggal, ganda dan jamak. Mufrad itu ada hadza, itu artinya ini, hadzani artinya ini juga, dan haula'i artinya ini juga, bedanya di jumlahnya. Kemudian untuk contoh-contohnya bisa kita lihat di sebelah kiri. Contoh dari penggunaan hadza itu ada hadza kitabun, ini buku. Nah, ini bisa digunakan ketika kita ingin menunjukkan objek yang jaraknya dekat ya, jumlahnya satu. Misal ada buku di atas meja, kita pengen bilang ini buku, bilang pakai bahasa Arabnya pakai isim isyarah hadza kitabun. Kemudian contoh dari hadzani qalamani, ini ada dua pena. Contoh dari haula'i muslimuna, mereka adalah orang-orang muslim. Nah, perlu diperhatikan di sini ya teman-teman, haula'i itu tidak bisa digunakan untuk isim ghairu akil, isim yang tidak berakal. Jadi kita nggak bisa pakai haula'i untuk menunjukkan buku yang jamak, misal kutubun. Kita nggak bisa bilang haula'i kutubun, karena syarat penggunaan haula'i itu harus isim yang akil, kayak ini muslimun. Isim akil itu isim yang berakal, yaitu manusia. Jadi kalau kita pengen menunjukkan isim jamak yang laki-laki ya, jamak muzakkar, itu pakainya hadihi. Jadi kita bilangnya bukan haula'i kutubun, tapi pakainya hadihi kutubun, seperti itu. Lanjut ke lil qarib mu'annas, terbagi menjadi tiga, sama ya. Ada mufrad, musanna, jamak. Mufrad hadihi, musanna hatani, jamak haula'i. Contoh dari penggunaan hadihi ada hadihi mistoratun, ini adalah penggaris. Oh iya, sebelum lanjut, contoh dari mu'annas, contoh dari isim mu'annas itu menggunakan tak marbutoh seperti mistoratun. Kemudian contoh dari penggunaan hatani, itu hatani bakorotan, ini adalah dua sapi betina. Contoh dari penggunaan haula'i adalah haula'i tolibat, ini adalah para siswi. Jadi sama ya, haula'i yang di sini sama haula'i yang di sini itu syaratnya sama, tidak boleh digunakan untuk menunjukkan isim ghairu akil, isim yang tidak berakal. Gak boleh kita nunjuk benda mati pakai haula'i, jadi tetap pakainya hadihi. Entah jamak mudzakkar kutubun misalnya pakai hadihi kutubun, atau jamak mu'annas, contohnya misal objek yang tidak berakal mu'annas. Oh iya, contohnya syajaratun itu kan jamaknya asjar. Kita pengen nunjuk asjar itu nggak boleh pakai haula'i, tapi pakainya hadihi asjarun, ini adalah pohon-pohon, kayak gitu. Yap, kita lanjut ke isim isyarah lil ba'id. Lil ba'id jika dilihat dari segi jenisnya terbagi menjadi dua, sama kayak lil qarib ya, lil mudzakkar dan lil mu'annas, untuk laki-laki dan perempuan. Lil mudzakkar sendiri terbagi menjadi tiga, mufrad, musanna, jamak. Mufrad itu ada dzalika yang artinya itu, musanna ada dzanika yang artinya itu, jumlahnya dua. Kemudian jamak ada ulaika yang artinya itu juga, artinya itu juga, tapi jumlahnya jamak, lebih dari dua. Nah, secara umumnya artinya hadza sampai sini itu artinya ini, sedangkan dzalika sampai bawah nanti artinya itu.
ini, itu, seperti itu. Lanjut ke apa tadi sampai mana? Ini sini ya. Contoh dari dalika, contoh penggunaan dalika. Dalika ustadzun, itu ustadz. Nah, kita misal pengen mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Misal kita lagi di kampus atau lagi di kelas, kemudian ustadznya pengen datang, terus kita ngelihat dari kejauhan. Kita pengen bilang itu ustadz gitu kan. Kita pakainya isim isyarah dalika. Dalika ustadz. Gitu. Kemudian contoh dari danika, itu ada danika muslimani. Itu adalah 2 orang muslim. Kemudian contoh dari ulaika mudarrisuna. Itu adalah para pengajar. Seperti itu. Kemudian isim isyarah lil bait muannas terbagi menjadi 3 juga, mufrad, musanna, dan jamak. Mufrad ada tilka, musanna tanika, jamak ulaika. Jadi isim isyarah lil bait muannas mufrad itu untuk menunjukkan objek yang jauh, muannas atau perempuan, dan jumlahnya 1. Contohnya, misal ada papan tulis ya di depan kelas, itu kan jauh, kita pengen nunjuk, oh itu papan tulisnya ada di belakang ya. Misal tilka saburoh fil waro, seperti itu. Kemudian tanika, contohnya ada tanika tufahah, itu ada 2 apel. Ini kita lagi nunjuk ke apel yang jumlahnya 2 tapi jaraknya jauh dari kita, seperti itu. Kemudian contoh dari jamak ya, itu ada ulaika muslimatun. Itu adalah para perempuan muslim, para muslimah, seperti itu. Yang tadi kan haulai ya, jamak itu di atas yang lil qorib. Kalau di bawah itu ada ulaika. Itu juga sama, syaratnya adalah harus digunakan untuk isim akil, isim berakal. Jadi mudarrisun atau muslimat. Jadi kalau misal nggak berakal, kita pakainya mufrad yang muannas. Misal kita pengen bilang itu ada ustadz pada datang, kita pakainya tilka asatid, seperti itu. Kemudian yang ini juga sama, nggak bisa digunakan untuk isim yang goiru akil. Jadi kalau kita pengen bilang itu ada sayaroh itu kan jamaknya sayarot. Jadi kita nggak bisa bilang ulaika sayarot, nggak bisa karena tidak berakal. Jadi kita pakainya tilka sayarot, seperti itu. Nah, untuk hadani itu kedudukannya sebagai mubtada atau rofa. Jadi kalau dia mansub, kalau dia bukan marfu, kalau dia mansub atau majrur, bukan hadani tapi pakainya hadaini, seperti itu. Jadi misal ini kan kedudukannya sebagai mubtada ya. Kalau kita rubah, kita bilang Romai itu, misal Romai itu hadaini kolamain gitu. Dia kan kedudukannya sebagai maf'ul, jadi pakainya hadaini. Romai itu hadaini kolamain. Kalau dia mansub itu pakainya hadaini. Intinya kalau mansub ataupun majrur itu pakainya hadaini, bukan hadani. Kemudian juga ini hatani juga. Hatani pakainya bukan hatani. Kalau misal mansub atau majrur pakainya hataini. Misal contohnya di sini kan contoh yang marfu itu hatani baqarah. Di sini kedudukannya mubtada. Kalau contoh dari yang hataini, misal dia kedudukannya sebagai maf'ul ya. Ishtaro itu hataini baqaratain, kayak gitu. Atau ro'a
ra'aitu hataini baqaratain. Atau ini kedudukannya sebagai isim majrur misal. Jadi kita bilangnya marortu bi hataini baqaratain. Saya telah melewati 2 sapi betina. Di situ kan ada harfu jar bi. Jadi menjarkan isim setelahnya, memajrurkan isim setelahnya, seperti itu. Kemudian apalagi di sini danika itu pakainya kalau misal marfu ya tetap danika, kalau misal mansub atau majrur pakainya dainika. Misal ra'aitu dainika muslimain, seperti itu, atau marortu bidainika muslimain, kayak gitu. Tanika juga seperti itu. Tanika itu kalau marfu, kalau mansub atau majrur jadinya tainika. Misal romaitu tainika tufahatain, seperti itu. Jadi harokat tufahah, bentuk tufahat itu, tufahatan itu juga berubah, bukan tufahatan jadi tufahatain, karena dia sebagai maf'ul bih, seperti itu. Yap, terima kasih teman-teman telah menyaksikan penjelasan yang cukup singkat dari saya, tapi panjang lebar. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya sangat menerima kritik dan saran teman-teman, bisa dilontarkan melalui kolom komentar. Terima kasih, saya Fakih. Izin untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.